Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Hati ini kadang-kadang dia lebih cenderung kepada berbuat maksiat. Kadang-kadang hati itu juga cenderung untuk taat dan patuh kepada Allah. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu, ada tahapan-tahapan hati ketika dia sudah sampai kepada tahap yang ketiga atau dia sudah sampai ke tahap yang keempat, itu bisa dua kecenderungan. Apakah dia cenderung kepada berbuat maksiat atau cenderung kepada berbuat taat kepada Allah. Makanya syaitan itu yang dia goda adalah hati manusia, bukan dia goda tangan manusia. Bukan dia goda mata manusia untuk melihat maksiat, tidak. Tidak dia menggoda kaki manusia untuk melangkah kepada tempat maksiat, tidak. Jadi dia itu cuma ada satu saja yang dia lakukan. Cuma yang kedua, ketiga, keempat itu sama manusia sendiri. Jadi maka yang dilakukan oleh syaitan itu, tahapan yang pertama itu adalah hadithun nafsi. Kita sudah bahas pertemuan yang lalu. Artinya syaitan itu dia cuma mengajak dialog, hati ini dia ajak dialog. Dia bisik-bisik saja, dia bisik saja. Ini namanya hadis. Ketika bisikan ini kita respon, maka akan masuk ke dalam tahap yang kedua. Dia syaitan tidak main lagi di tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu manusia sendiri. Tahap yang ketiga manusia itu sendiri. Tahap yang keempat manusia itu sendiri. Maka ketika seorang berbuat maksiat atau dia taat kepada Allah, itu bukan gara-gara syaitan, tidak. Tapi gara-gara jiwa manusia sendiri yang lebih cenderung untuk berbuat maksiat. Ini bagaimana cara menghilangkan ini, bisikan ini? Apakah cukup dengan zikir saja? Apakah kita duduk berzikir syaitan itu lari atau tidak lari dia? Karena banyak orang berzikir makin dia syaitan dalam hati. Dia berzikir setiap hari tapi syaitan makin banyak. Ada juga orang yang tidak berzikir tapi tidak pernah ada syaitan di tubuh dia. Ini bagaimana caranya ini? Jadi pembahasan kita ini apakah dengan berzikir itu was-was syaitan itu, bisikan yang pertama tadi hadithun nafsi itu bisa hilang begitu saja? Apakah bisa atau tidak bisa? Apakah cukup dengan kita habis salat duduk berzikir saja atau bagaimana, apa yang kita lakukan? Dan apa saja was-was syaitan itu? Ya, ini akan nanti masuk pembahasan yang kedua. Yang dibisikkan oleh syaitan itu apa-apa saja. Kalau seandainya yang dibisikkan adalah maksiat, kan mudah kita deteksi. Oh, ini maksiat, hanapak dengar mak tiup ni. Tapi ini ada lain yang dibisikkan oleh syaitan. Sekarang kita ingin lihat dulu, apakah zikir itu bisa menghilangkan was-was syaitan atau tidak? Apakah membaca Al-Quran bisa menghilangkan was-was syaitan atau tidak? Apakah keyakinan hati kita ini, karena yang digoda adalah hati, Pak. Kalau hati tidak mau terima, apakah bisa syaitan itu mewas-was manusia? Ya, ini ada kelompok yang pertama. Faqalat firqah. Ada kelompok yang pertama mengatakan, al-waswasah tanqati' bi dzikrillah azza wa jalla. Ketika kita berzikir kepada Allah, itu waswas syaitan itu akan hilang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika ada dua riwayat. Ada satu kitab segini tebalnya juga, itu judulnya Tafsir Surah Al-Fatihah yang dikarang oleh Dr. Nasir Sabrah. Apa kata beliau? Ada dua riwayat yang beliau kutip. Rasulullah SAW sebelum salat fardu atau salat sunnah dan lain sebagainya selalu memulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar. Jadi mulai dengan a'udzubillah dulu. Untuk apa ini? Untuk memutuskan was-was syaitan itu. Kemudian yang kedua, ada riwayat yang kedua ketika waladdallin amin. Sebelum baca ayat, Rasulullah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca ini. Ini artinya apa? Untuk memutuskan was-was syaitan. Jadi artinya seorang itu ketika berzikir, cukup dia dengan berzikir, was-was syaitan itu akan hilang. Makanya seorang ketika bimbang ya,
Syaitan membisikkan buat maksiat, kamu buat itu, kamu ambil punya orang lain. Ketika itu cukup kita berzikir saja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir, atau kita baca Al-Fatihah. Mana dalilnya? Landasan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza dzakarallah khanasa." Seorang itu tatkala dia mengingat Allah, khanasa, maka syaitan itu akan keluar. Inilah yang dikatakan dengan khannas. Khannas itu yang membisik-bisik. Khannas itu ketika kita berzikir kepada Allah dia akan keluar. Jadi makna khanasa itu sebenarnya artinya keluar dari tubuh manusia. Fal khanas wa as-sukut fa ka'annahu yaskut. Jadi khanas itu apa? Bisikan syaitan itu dia akan diam ketika seorang berzikir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an begini, "Ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini fi jawfihi." Di dalam hati manusia tidak ada dua hati, dua pemahaman. Ketika hatinya berzikir kepada Allah, maka tidak ada lagi yang lain. Ketika hatinya berbuat maksiat, maka tidak ada zikir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hati itu ada dua ini, kecenderungan. Dalam hati dia selalu berzikir, dalam hati dia buat maksiat, tidak ada. Kalau dia buat maksiat, berarti dalam kondisi itu dia jauh dari Allah. Kalau dia seandainya berzikir kepada Allah, maka syaitan akan jauh kepada dia dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan dua. Kalau kita dekat dengan Allah berarti syaitan jauh. Kalau kita dekat dengan syaitan berarti Allah jauh dari kita. Makanya kenapa hidup kita tidak berkah? Pekan hana berkah, pekan mendakduk tabi hati, pekan resah, pekan gelisah, karena kita jauh dari Allah. Cuma kita dekat dengan Allah berarti kita jauh dari syaitan. Berarti kalau sudah gelisah, yang berdekat dengan syaitan ya Pak. Dia sudah mulai membisikkan sesuatu, bisikkan sesuatu. Inilah namanya di dalam kajian tafsir Sawi itu namanya nafsul malhamah. Nafsul malhamah adalah nafsu yang memberikan ilham kepada manusia untuk berbuat maksiat. Makanya seorang itu ketika dia bimbang dia. Dia duduk, ini mau lakukan apa saya ini? Syaitan membisikkan, bunuh diri saja kamu. Bunuh diri saja. Hidupmu tidak berarti lagi katanya. Tidak ada artinya lagi hidupmu. Untuk apa kamu hidup? Ya, akhirnya dia bunuh diri. Jadi artinya apa? Dia meminta sesuatu kepada yang lain, sehingga karena dia jauh dari Allah, maka dia minta kepada syaitan. Makanya diberikan nafsu malhamah, diberikan ilham kepada dia, kamu bunuh diri saja, kamu mencuri saja, kamu lakukan maksiat saja, kamu buat ini saja, akhirnya terkontrol hidup dia dengan syaitan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini pendapat kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang pertama ini beliau mendatangkan dalil-dalilnya. Kelompok yang kedua tidak. Kelompok yang kedua ini menurut persepsi mereka dan menurut nalar mereka ya. Ini yang kedua. Tapi yang pertama tadi dia berikan alasan. Kelompok yang kedua, la tasqutu al-waswasah. Jadi bisikan itu tetap ada. Seorang berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu bisikan tetap ada. Buat terus maksiat, kemudian berzikir, kemudian aduh naik aweh juga deh. Dia tetap ada juga berbisik. Tetapi wala atharuha, tidak ada pengaruhnya bisikan tadi. Kenapa? Karena dia sudah berzikir. Jadi berzikir itu untuk menghentikan sementara bisikan setan. Setelah habis berzikir, datang lagi bisikan itu. Hai pekah aja deh pohdro. Kenapa tidak jadi mencuri? Kenapa tidak jadi buat ini? Kenapa tidak jadi buat itu? Ya, bisikan dia selalu ada. Walakin tasqutu ghalabatuha lil qalbi. Ya, tetapi apa namanya? Bisikan itu tidak ada lagi, Pak. Enggak ada lagi begini. Dia tidak bisa menguasai lagi jiwa manusia. Karena sudah ada zikir tadi. Maka ketika berzikir, jiwa itu sudah berzikir, hati berzikir, dia keluar sebentar, tapi dia tetap setelah itu dia bisik lagi. Faka'annahu yuwaswisu min bu'din wa ala da'fin. Makanya syaitan itu seakan-akan dia membisikkan kita dari jauh. Kenapa? Enggak berani dia dari dekat. Kenapa? Karena seorang itu berzikir kepada Allah dan bisikan dia itu lemah sekali. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini bukan dalil mereka, tapi luncuk dari Al-Quran. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Pengaruh syaitan itu sebenarnya sedikit sekali. Mana pengaruhnya? Cuma bisik-bisik saja. Tapi kalau bisikan ini kita respon, itu pengaruhnya akan tinggi. Kenapa? Manusia itu lebih dikontrol oleh nafsunya dibandingkan dengan syaitan. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali juga, ini kitab beliau. Jadi beliau mengatakan bukan Ihya Ulumuddin, tetapi Sirajul Talibin yang sudah disyarah oleh Minhajul Abidin. Dalam kitab Sirajul Talibin, beliau mengatakan ada
4 tahapan. 4 tahapan manusia itu bisa baik atau tidak baik. 4 tahapan yang membuat manusia itu dia itu lalai dalam ibadah atau tidak lalai dalam beribadah. Ada 4 hal, ya, 4 hal yang membuat manusia lalai. 4 hal yang membuat manusia itu dibawa tergiring kepada jauh dari Allah atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 hal. Yang paling tinggi adalah an-nafsu, nafsu manusia itu sendiri. Artinya nafsu manusia sangat dominan sekali membuat manusia itu beribadah atau dia berbuat maksiat kepada Allah. Ya, nafsu ini. Yang kedua baru syaitan. Artinya syaitan itu pada posisi yang kedua, bukan pada posisi yang pertama. Makanya yang dominan itu adalah manusia itu sendiri. Maka syaitan itu dominannya di mana? Di bisikan-bisikannya saja. Kalau kita tidak merespon bisikan dia, aman kita. Tapi kalau kita merespon bisikan dia, itu kalau sudah masuk tahapan yang kedua, dia minta lagi tahapan yang ketiga. Setelah tahapan yang ketiga masuk tahapan yang keempat, itu namanya al-azmu 'alal fi'li. Dia betul-betul ingin melakukan hal itu. Kenapa? Karena sudah dia lewati tahapan yang ketiga. Apa itu tahapan yang ketiga? Al-i'tiqadu wa ayyamara al-qalba bi ayyaf'al. Jiwa ini menyuruh hati ini, kamu berbuat saja, tidak apa-apa, berbuat saja. Orang lain kan berbuat juga. Kalau buat maksiat umur kan masih panjang. Sekarang buat maksiat terus. Nanti ketika mau sudah tua itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mengambil yang keempat. Kalau sudah yang keempat itu bisa 2 kecenderungan. Apakah kecenderungan dia berbuat baik atau kecenderungan berbuat jahat. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Ini kelompok yang kedua. Sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga mengatakan yan'adim 'inda dzikri fil lahdzah wa yan'adim 'inda dzikri fil lahdzah. Diulang sekali lagi. Wa yan'adim adzikra fil lahdzah. Jadi seorang itu ketika dia berzikir bisa hilang sebentar saja. Setelah itu masuk lagi dia nanti. Makanya nanti tidak perlu heran, saya sudah berzikir kepada Allah, kenapa syaitan terus menggoda saya? Ya, saya sudah berzikir, kenapa tidak terputus? Kalau yang terputus tadi, itu contoh seperti sahabat begini. Sahabat ketika mendatangi Rasulullah SAW, ini yang terputus. Tapi setelah itu tidak datang lagi dia. Ya Rasulullah, saya ketika salat malam nanti 2 rakaat. Saya itu digoda oleh syaitan. Artinya apa? Dibisikkan sesuatu oleh syaitan sehingga saya tidak khusyuk dalam beribadah. Apa kata Rasulullah? Ucapkanlah kata-kata ini, kata Rasulullah SAW. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ludahlah ke kiri 3 kali sebelum kau melakukan salat. Tapi baik dalam temayang terganggu kau. Itu dah pegang hati rumah saya sudah diwasui setan sedang salat. Tu lega. Urung samping kalian ni umai ludah ci lega. Ji karelah dia temayang Jadi artinya ini sebelum salat lagi. Sebelum melakukan ibadah salat, jadi bangun dulu berdiri, a'udzu bikalimatillah. Itu pun salat sunnah. Kalau kita lihat riwayat itulah salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau salat wajib kan ramai orang nanti, Pak. Dah ludah samping, ludah dia nyawa, ada ludah samping, ludah liur samping belah gede. Ji hendak jadi temayang Jadi artinya ludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Karena di air liur itu sudah ada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ludah dia, syaitan itu takut sekali. Sehingga dia tidak akan kembali lagi. Dia tidak akan kembali lagi. Ini namanya apa? Dia akan putus ya. Tetapi kalau yang ketiga, yang ketiga ini, dia putus sebentar saja. Ketika kita sudah berzikir, dia putus. Setelah habis zikir dia balik lagi ya. Ini kelompok yang ketiga. Ini pemahaman namanya. Yang pemahaman pertama sekali dia hilang sama sekali. Yang kedua, jauh ya, bisikan dia jauh. Yang ketiga, dia itu setelah kita berzikir, dia akan pergi. Setelah tidak berzikir, dia datang lagi. Makanya Rasulullah menyuruh sahabatnya berzikir terus kamu, berzikir terus kamu. Berzikir itu bukan berarti astagfirullah saja, tidak. Bukan berarti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, tidak. Artinya dalam hidup kita terus kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi seorang itu berzikir kapan dia berzikir? Ketika dia berdiri, makanya disuruh baca doa waktu keluar rumah, disuruh tawakal keluar rumah ya. Ketika tidur begitu juga disuruh baca doa, bangun tidur disuruh baca doa, beraktivitas juga baca bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Kekuasaan syaitan itu dibatasi dengan zikir tadi. Dia tidak bisa macam-macam. Karena dia terus mengikuti manusia. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat. Oh ya, ini kemudian yang selanjutnya. Ya,
Yang keberapa tadi? Keempatnya. Yang keempat. Wal waswasah wa dzikr yatasawaqani fid dawam alal qalbi. Ya, ini lebih parah lagi. Artinya ketika kita berzikir, sedang berzikir pun digoda oleh syaitan. Ya, sedang berzikir digoda oleh syaitan. Artinya seorang berzikir itu bukan berarti syaitan jauh dan tidak kembali lagi, tidak. Ketika dia berzikir, syaitan pun berzikir. Berzikir artinya apa? Dia menggoda manusia. Hadithun nafsi, tetap. La yang qati, tidak akan putus. Tidak akan putus apanya? Godaan setan tidak akan putus, zikir juga tidak akan putus. Wa kama annal insan, ini sebagaimana manusia itu qad yara bi'ainaihi, dia bisa melihat dengan dua matanya, syai'aini fi halatin wahidah. Dalam satu waktu dia bisa melihat sesuatu dengan matanya. Wa kadzalika al-qalbu, hati begitu juga. Dalam satu waktu qad yakunu majra li syai'aini, dia bisa melihat juga sesuatu. Ya. Inilah bedanya, ini yang nampak zahir, ini yang batin. Makanya dalam hadis itu manusia punya 4 mata. Ada 4 mata, mata zahir yang nampak dengan ini, begitu juga mata batin. Ya. Jadi dalam sekalian dia bisa melihat. Satu zahir, satu batin. Ya. Kita berzikir kan zahir, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dalam waktu itu juga syaitan secara batin dia bisa menggoda manusia. Baik nak berzikir le, baik nak berzikir le, baik nak berzikir le. Makanya orang setelah berzikir, alah dah ada berzikir pun dah berzikir mah. Tamage orang lain pun aja orang lain hanya berzikir sehat-sehat belum kesehatan mah. Akhirnya dia nak berzikir lagi. Makanya yang kelompok yang keempat ini mereka mengatakan ketika kita berzikir, syaitan juga terus menggoda manusia supaya tidak berzikir. Ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba illa, ini namanya istighraq. Arti istighraq begini, semuanya. Jadi mencakup semua manusia, siapapun dia. Seorang orang awam pun dia, orang kafir pun dia, semuanya ya. Artinya mereka itu punya walahu arba'atu a'yun. Mereka punya 4 mata. Mata boboh, ya. Ainani fi ra'sihi, ada 2 mata di kepalanya. Yubsiru bihima amru dunyahu. Dia bisa melihat urusan dunianya. Maka urusan dunia itu lihat dengan mata. Kalian peng, kalian nyo, kalian jabatan, kalian ni menduma, sudah. Wa ainani fi qalbihi yubsiru bihima amra dinihi. Ini ada 2 mata, 2 hati lagi dalam hatinya ini. Wa ainani fi qalbihi. Ada hati, mata hati. Dia bisa melihat amru dinihi, urusan agamanya. Jadi makanya nanti ketika ada orang-orang kafir itu, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa juga melihat dengan 2 mata hatinya, maka dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang makin jauh dengan Allah, maka 2 mata hati ini tidak berfungsi lagi. Artinya ma min abdin, semuanya manusia punya 4 mata. 2 mata zahir dan 2 mata batin. Makanya kenapa orang yang buta bisa menghafal Quran juga? Karena dia juga punya 2 mata hatinya. Kenapa mereka dia tahu kemana tujuannya? Karena dia punya 2 mata hatinya. Yang dengan 2 mata hati itu dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyo yang susah je pun mata hati hanale mah. 2 mata hati tidak ada lagi, tapi mata ini yang ada. Maka orang yang seperti itu kemanusiaannya tidak ada lagi, apa-apa tidak ada lagi. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua sudah diberikan oleh Allah. Ada 2 mata ini dan ada 2 mata hati. Sekarang kita ingin melihat bagaimana syaitan itu menggoda manusia. Ya, ini yang kedua ini. Bagaimana dia menggoda manusia? Apakah menggoda dengan maksiat saja? Kalau dengan maksiat saja mudah sekali. Oh, nya maksiat hanapak dengar yo gede haju. Nyan, Pak. Karena di kepala kita sudah ada kalau kita masukkan flash disk ke laptop itu langsung ditolak. Ini ada virus, nak boleh keluar terus. Karena sudah dideteksi dalam laptop itu. Setiap ada virus yang model begini, ketika dia masuk langsung tolak terus, ya. Tapi ini bukan itu masalahnya. Ada suatu hal yang baik-baik yang digoda oleh syaitan. Sekarang kita lihat. Wal waswas asnaf. Jadi godaan syaitan itu ada jenjangnya, ada kelompok-kelompoknya. Ada caranya, ada berbagai cara. Jadi kita di sini ambil mungkin berapa cara ya? 1 2 3 cara saja ya. Cara yang pertama, ayyakuna min jihati talbis bil haqqi. Ya. Jadi mengajak manusia untuk berpikir positif. Bagaimana berpikir positif? Syaitan menggoda manusia. Ini tidak usah saya baca lagi, nanti kita baca potongan-potongan yang penting saja.
Setan menggoda manusia. Apa kata setan? Betul, maksiat itu tidak baik. Tinggalkan maksiat, kata dia. Jangan buat maksiat kamu. Kan betul, Pak. Setan katakan jangan buat maksiat. Jangan kamu ini tinggalkan syahwat. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Kamu salat, kamu berbuat kebaikan. Tetapi perlu kamu ingat ya. Kalau hidup kamu ini penuh dengan sabar terhadap syahwat, selama 60 tahun syahwat, sabar terhadap syahwat untuk tidak berbuat syahwat, maka kamu akan sengsara seumur hidup. Buatlah sekali saja, paling tidak kan sekali saja kamu bisa berbuat. Nanti kan bisa minta ampun kepada Allah, kan bisa bertobat kepada Allah. Dia pikir, iya juga ya. Dia berpikir secara positif. Dia berpikir positif, betul juga. Umur saya 60 tahun. Saya buat maksiat cuma 1-2 hari kan tidak ada masalah. Kebaikan saya ditutupi, kejahatan itu bisa ditutupi dengan kebaikan. Dan saya bisa bertobat. Nanti saya bisa istighfar kepada Allah. Setiap orang beristighfar maka ini akan hilang semuanya. Ya, akhirnya apa? Si fulan mencoba apa yang dilakukan oleh setan tadi. Ketika dia mencoba, tiba-tiba dia meninggal dunia, habis semua kebaikannya. Ya, ini yang kita takutkan. Jadi makanya jangan sampai nanti kita Syekh Bal'am kan begitu. Syekh Bal'am itu hadis syaitannya apa? Dia akan ditawarkan 3. Jadi ketika dia ini cerita tasawuf ini, Pak. Cerita tasawuf dalam riwayat rata-rata dalam setiap kitab tasawuf itu menceritakan tentang Syekh Bal'am. Dia dikurung masuk ke dalam sebuah rumah, rupanya tidak tahu dia di situ ada seorang wanita dan ada seorang anak dan ada minuman khamarnya. Ketika itu wanita ini mengatakan kamu harus berhubungan denganku. Kalaupun tidak saya akan berteriak kalau kamu sudah berhubungan denganku. Takut juga dia. Atau kamu membunuh anak ini, takut juga dia. Ini membunuh anak berdosa. Ini juga berdosa. Atau kamu pilih yang ketiga, minuman khamar tadi. Apa kata dia? Setan membisikkan kepada dia. Itu kan kecil itu, minum saja khamar. Setelah itu kamu bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum khamar daripada kamu membunuh anak-anak. Kan secara logika betul juga. Makanya setan mengajak Syekh Bal'am untuk berpikir positif. Iya juga ya, kata dia. Ini kalau minum khamar kan mabuk cuma sebentar saja, setelah itu kan tidak ada lagi. Dosakan sebentar saja. Akhirnya dia minum khamar. Akhirnya apa? 3 kejahatan dia lakukan. Minum khamar, dia berzina dan membunuh anak-anak. Setelah itu apa? Setan sudah berhasil menggoda dia. Setan sangat senang sekali. Akhirnya masyarakat mengambil dia dan menyalib dia. Setelah disalib itu, setan datang lagi. Kamu mau nggak saya tolong? Nggak mau, kamu sudah mengelabui saya dengan minum air khamar. Kalau nggak, masyarakat akan membunuhmu. Kalau kamu mau saya tolong, ucapkanlah kata-kata ini saja. Kamu akan menyembahku. Kan cuma simpel saja. Setelah itu kamu bisa bertobat kepada Allah. Kamu cuma mengatakan saya saya menyembah kamu. Setelah itu kamu bertobat kepada Allah dan kamu minta maaf kepada Allah, kamu akan kembali seperti semula. Iya juga ya. Kan kecil itu, simpel. Cuma mengatakan apa? Saya beribadah kepada setan. Habis dia katakan saya mau beribadah dan patuh kepada setan, dia meninggal dunia. Semua ibadahnya itu habis semuanya. Jadi artinya hati-hati dengan masalah yang simpel. Menurut kita kan positif. Jadi kata setan, korupsi saja. Habis korupsi kan bertaubat. Apa susahnya? Orang lain juga korupsi juga. Berbuat maksiat saja. Maka kita yang takutnya begini, Pak. Ketika berbuat maksiat kita meninggal dunia, itu yang takut, Pak. Ngomongin saja orang lain kan cuma sebentar itu. Setelah ngomongin kamu minta maaf sama dia. Habis kita ngomongin dia meninggal, dia nggak sempat minta maaf sama orang itu. Siap-siapkan saja amal ibadah kita untuk kita berikan kepada si fulan yang sudah kita zalimi tadi, yang sudah kita ribah tadi, yang sudah kita kata-katain tadi. Itu tidak sembarangan ibadah haji kita, umrah kita, salat tahajud kita, hafalan Quran kita, zikir kita, semuanya itu. Nanti berikan simpulan sedikit. Ada berapa orang? 10 orang. Amal ibadah kita itu dibagi untuk 10 orang yang sudah pernah kita zalimi dia. Kita ambil hak dia. Kita berbuat maksiat sama dia. Setelah itu apa? Kejahatan dia dicampakkan lagi kepada kita. Tsumma yutrahu finnar, kata Rasulullah. Kemudian orang ini akan dicampakkan ke dalam neraka. Padahal simpel sekali. Kenapa? Syaitan mengajak berpikir yang positif. Kamu berbuat ini, buat saja dikit, ada masalah. Jangan kamu buat maksiat. Pertama dia katakan jangan buat maksiat. Jangan tinggal salat. Tetapi kalau sebentar sih kan tidak apa-apa, kamu bisa bertaubat. Artinya kalau kamu terus bersabar terhadap maksiat, syahwat, maka hatimu ini akan tersiksa, katanya. Oh iya juga ya, tersiksa ya. Akhirnya dia lihat maksiat, dia buat maksiat. Besok minta lagi buat maksiat. Akhirnya apa? Kalau sudah direspon sampai 4 tahap ini, Pak. Yang pertama dimisi oleh setan. Yang kedua muyulun nafsi, Pak. Muyulun nafsi artinya apa? Kita merespon yang diucapkan oleh setan tadi. Iya juga ya, katanya, Pak. Iya juga. Kalau sudah ada kalimat iya juga, itu hati-hati akan merembes ke yang ketiga, Pak.
Yang ketiga, dia beriktikad. Al-i'tiqadu 'alal fi'li. Dia yakin betul untuk berbuat. Saya akan berbuat, ya, saya akan mengambil punya orang lain. Kalau sudah yang ketiga, dia pasti akan keempat. Al-azmu 'alal fi'li. Tekadnya sudah kuat sekali untuk korupsi, untuk berbuat maksiat. Kalaupun dia belum berbuat maksiat, itu sudah ada dalam pembahasan kita kemarin itu, dia akan dihitung, akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat dia baik, dia sudah pada level yang ketiga, dia sudah dihitung kebaikan oleh Allah. Tapi kalau yang pertama belum, masih bisikan setan. Yang kedua juga belum. Makanya sebelum seorang berbuat maksiat itu belum dikira niat. Niat itu sudah masuk level yang ketiga dan keempat. Itu niat namanya. Artinya apa? Belum dilakukan dan akan dilakukan. Itu niat. Makanya dalam ibadah salat, kita ketika salat itu ambil yang posisi yang ketiga dan keempat, Pak. Jangan yang pertama dan jangan yang kedua. Kalau yang pertama dan kedua, maka salat kita tidak pernah khusyuk selama-lamanya. Tapi kalau kita sudah jalan yang ketiga, maka dari rumah itu bisikan yang baik, kamu salat, ya, insyaallah saya akan salat. Muyulu nafsi, Pak. Jiwa ini cenderung untuk salat hari ini, salat subuh berjamaah. Ketika sampai salat subuh berjamaah, harus sampai level yang ketiga. Yang ketiga itu apa? I'tiqad ala nafsi. I'tiqad ala nafsi, dia akan beribadah salat. Salat subuh berjamaah menghadap Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah khusyuk salat dia. Kenapa? Karena dia sudah pada level yang ketiga, lebih lagi level yang keempat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ada kelompok yang kedua. Ya. As-sanafu tsani, ini kelompok yang kedua. Ayakuna waswasahu bitahriqis syahwat wa haijaniha. Ya, ini setan itu mengajak manusia ini betul-betul untuk syahwatnya dibangkitkan. Kamu mau itu korupsi, kamu mau itu lakukan ini, langsung dialihkan. Enggak usah salat, enggak usah beribadah, enggak usah berzikir. Kalau kita jiwa kita sudah membekali dengan iman kepada Allah, kita yakin kepada Allah, dia tidak bisa sembarangan masuk, dia akan mental dengan ini, dia akan mental. Tapi kalau jiwa kita kosong, agama kita kosong, ketika setan mengatakan korupsi punya orang lain, korupsi aja, ambil punya orang, ambil terus, buat maksiat kamu, buat terus, zalimi orang lain, zalimi terus, kurangi timbangan, langsung dikurangi timbangan. Karena apa? Tidak ada protek dari dalam tubuh dia. Tapi kalau di dalam tubuh dia ada protek, ini seperti yang kita ceritakan tadi, dalam sebuah laptop atau komputer itu sudah ada antivirusnya di situ. Ketika virus masuk, maka langsung diprotek, tidak bisa masuk, tidak bisa terbaca ini. Kenapa? Ada virusnya. Demikian pula setan ketika membisikkan sesuatu, tidak bisa masuk ini. Sudah ada protek di dalam tubuh ini. Yang kita takutkan, ini yang kedua nih, Pak. Yang kita takutkan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang setengah-setengah, kadang-kadang dia berzikir, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ini, kadang-kadang apa, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang jahat. Nah, orang-orang seperti ini, itu ketika masuk waswas setan dengan metode yang kedua, itu langsung dia respon, Pak. Ya. Tapi ini kalau seandainya orang yang sudah protek, ya susah untuk meresponnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya di sini farubama yabqa mu'athiran bihaitsu yahtaju ila mujahadah fi daf'ihi. Ini bisikan setan itu akan terpengaruh pada diri seorang itu. Kenapa? Protek nak ada dalam diri dia. Bagaimana caranya? Maka diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, hendaklah seseorang itu mujahadah. Mujahadah apa? Menolak segala sesuatu maksiat. Nak mau saya. Kalau itu maksiat, nak mau saya. Itu mujahadah. Inilah yang kita bahas mungkin ada beberapa pertemuan yang lalu. Ibadah itu dalam konsep Ibnu Arabi. Maka dalam konsep Ibnu Arabi mengatakan ibadah itu membutuhkan kepada mujahadah. Mujahadah itu apa? Pengorbanan jiwa. Ya, harus ada pengorbanan. Maka salat itu pengorbanan. Ketika seorang salat ada saja diganggu, Pak, dari manusia, dari setan, membutuhkan pengorbanan. Maka level yang kedua ini, tipe yang kedua, tidak ada cara lain kecuali pengorbanan, mengorbankan, Pak. Digoda oleh setan, Allah bah gede balon temayang gede, bah hehe gede, nyan, Pak. Setan menggoda lagi, buat maksiat, kepu mati, bah labah bacu gede, kepu korupsi ada go, nyan, Pak. Membutuhkan mujahadah, Pak. Artinya kita lawan dari diri kita sendiri untuk menolak kejahatan-kejahatan yang tadi. Setan mengatakan makan terus riba, kalau hana makan riba kamu tidak bisa kaya, kamu tidak bisa begini, tidak bisa begitu, langsung tolak dari jiwanya. Tidak mau saya, tidak mau dengar saya. Ya, itu tidak ada cara lain, harus mujahadah. Seorang ketika berangkat pergi salat berjamaah, waktu dia bangun tidur berat sekali, berat datang main tubuh. Maka ketika begitu setan terus menggoda, Pak, tidur saja, maka membutuhkan kepada mujahadah. Artinya apa? Pengorbanan. Ini saya harus salat berjamaah apapun yang terjadi. Nyoka teman jemaah kapan uro kahana. Nyo harus jemaah harusnya. Ketika itu setan akan kalah. Ya, maka dia akan pergi.
Maka apa namanya, sama seperti seorang masuk ke dalam rumahnya. Seorang itu yakin kalau di rumah dia itu ada makhluk lain selain dia dan orang-orang yang ada di situ. Maka ketika dia masuk ke dalam rumah, dia mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian ada juga nanti ditambah dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, atau ditambah juga dengan surah Al-Fatihah. Syaitan langsung lari dari rumah dia. Apa kata syaitan kepada kroni-kroninya? Kita tidak punya tempat di sini. Kita balik saja, nanti saja balik. Walaupun balik nanti kan artinya rumah kita kosong juga dari syaitan. Kita balik nanti saja. Ya. Kenapa? Karena dia mengucapkan Assalamualaikum. Itu ucapan orang-orang penduduk surga. Itu ucapan orang-orang baik. Itu suruhan Allah kepada orang-orang mukmin apabila ketemu mengucapkan Assalamualaikum. Maknanya apa? Salam sejahtera bagimu. Hendaklah engkau diberikan apa? Berkah oleh Allah Subhanahu. Kita mana ada berkah kita? Artinya itu bukan untuk kita itu. Pergi saja kita dari sini. Maka yang berkah adalah penduduk-penduduk rumah ini. Maka dia akan pergi dan kembali pada suatu saatnya lagi. Setiap kita salam masuk ke dalam rumah, ada orang atau tidak ada rumah, ada orang atau tidak ada orang, dia akan lari. Ini sama seperti kita juga membaca ayat kursi ketika kita sedang mau tidur. Jadi ketika mau tidur kita baca ayat kursi, kita baca, ambil wudhu dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu. Sampai habis kita baca itu, apa kata syaitan? Kita kembali saja besok pagi. Besok pagi. Artinya walaupun dia kembali besok pagi, tidur kita nyaman malam itu. Hanato pekaru. Ya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat lagi, beliau buat tangannya seperti ini dan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq itu masing-masing 3 kali. Setelah itu diusap pada seluruh tubuhnya. Usapan di seluruh tubuhnya itu tidak berani disentuh oleh setan sedikit pun. Ini sampai kapan? Sampai manusia bangun lagi besok pagi. Kalau nggak percaya coba saja. Coba saja lakukan hal seperti itu, kemudian baca ayat kursi. Tidurnya nyenyak dan aman, berkah dengan. Besok pagi bangun lagi, beraktivitas lagi, mau tidur begitu lagi. Akhirnya apa? Setan itu terbatas untuk bisa yuwaswis manusia itu sendiri. Sudah, ini kelompok yang kedua. Sekarang kelompok yang ketiga. Ini cara setan menggoda manusia. Ayat antakuna waswasatun bimujarrad al-khawatir. Wa tadhkurul ahwal ghalibah wa tafakkur fi ghairi salah mathalan. Ya. Jadi dia cuma kekhawatiran-khawatiran saja. Jadi kekhawatiran bagaimana? Ketika kita salat, ini salat orang yang tidak membaca a'udzubillah pada awalnya. Atau dia itu tidak baca doa, mungkin masuk ke dalam masjid. Kalau dia masuk dalam masjid baca doa, kemudian niatnya sudah masuk level yang ketiga tadi atau keempat lebih-lebih lagi, atau dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika dia sedang salat, syaitan itu memberikan kekhawatiran-khawatiran saja, dia bisi. Jih rumah drone hana ada kunci, ya memang khawatiran saja. Rumah hana ada kunci dan mau mencuri, itu saja dia bisi, Pak. Lain tak ada, Pak. Kemudian dia pergi, Pak. Oh iya juga ya. Sampai dalam hati kita respon, Pak. Iya juga. Syaitan memberikan kekhawatiran-khawatiran kita. Terlebih-lebih lagi, kekhawatiran itu diberikan ketika seorang sedang bermunajat dengan Allah, sedang salat, sedang berzikir, atau apapun yang dilakukan untuk mendekatkan diri pada Allah, atau sedang berinfak, bersedekah. Dia cuma bisi yang simpel saja. Kalau kamu sedekah, habis hartamu. Itu saja dia bisi. Cuma ketika dia bisi itu, jangan diambil jangan sampai masuk level yang kedua, jangan sampai masuk level yang ketiga, jangan apalagi level yang keempat. Kalau sampai level yang ketiga, maka kita tidak mau bersedekah lagi. Apalagi sudah masuk level yang keempat. Maka ketika masuk level masih yang pertama, dia yuwaswis hadithun nafsi, tolak saja, mujahadah terus, Pak. Dia mengatakan, hai kepada sedekah, nyopeng pada 7 juta. Uang kamu sudah berkurang kalau kamu sedekah. Ya, Pak. Bagusnya kamu kasih untuk anakmu, sedekah itu. Ini namanya khawatir. Khawatir itu sama seperti kita kekhawatiran ya. Kita ngambil dari bahasa Arab juga. Kalau bahasa Arabnya khawatir, bahasa kita khawatir ya. Dia memberikan khawatiran-khawatiran saja. Supaya manusia itu tidak khusyuk dalam beribadah. Ini ada hadis Rasulullah lagi. Man shalla rak'ataini, ya sebelumnya Rasulullah mengatakan walakinahu laisa muhalan. Tidak mustahil juga seorang itu dia bisa khusyuk dalam beribadah, tidak mustahil. Dan tidak mustahil juga seorang itu tidak khusyuk, atau tidak mustahil juga seorang bisa khusyuk dalam beribadah. Karena apa? Khawatir setan tadi. Dibisikkan macam-macam. Supaya manusia itu padahal bisiknya cuma sebentar saja, cuma bisikan saja.
kamu rumah tidak terkunci, itu saja. Maka kita ini kita bawa dalam hati, Pak, kita mau asal level kedua, ketiga sampai keempat. Maka seorang yang sudah a'udzubillah dan lain sebagainya, di dalam hati dia sudah ada protek, itu langsung tertolak itu. Tapi yang masalahnya tidak ada protek itu. Maka Rasulullah mengatakan, man shalla raka'ataini, barang siapa salat 2 rakaat. Karena rata-rata salat itu kan 2 rakaat. Kecuali salat witir ya. Witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Karena Rasulullah SAW itu pernah mengatakan begini, untuk salat apa witir. Kalau kamu khawatir witir itu akan masuk waktu waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat saja. Ini man shalla raka'ataini, barang siapa yang salat 2 rakaat, lam yuhaddits fihima nafsahu. Dalam 2 rakaat itu dia tidak pernah berdialog dengan dirinya. Ya, kita ulangi lagi hadisnya. Man shalla rak'ataini, barang siapa yang salat 2 rakaat, lam yuhaddits fihi ma nafsuhu, hatinya tidak pernah berdialog dengan dia. Arti dialog apa? Setelah dibisikkan oleh setan, hatinya itu ngomong lagi sama dia. Oh iya juga rumah terkunci, rumah tidak terkunci. Oh iya juga ini begini, diberikan was-was itu, Pak. Tetapi dia tidak berdialog dengan hatinya, dia tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia respon setan tadi, Pak. Tidak dia respon. Min amri dunia, daripada urusan dunia. Jadi ketika salat itu urusan akhirat saja kita terpikir, urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu la salata liman la aqila biha. Tidak ada salat, tidak ada pahala orang yang tidak sadar ketika melakukan ibadah salat, tidak khusyuk dalam ibadah salat. Jadi sia-sia saja kalau kita salat sudah puluhan tahun lamanya, tetapi salat kita itu tidak khusyuk kepada Allah. La salata. Makna la salata, la itu adalah la nafil jinsi. Artinya salat tidak ada makna salat, tidak ada pahala salat, tidak ada apa-apa, kan rugi kita. Jadi makanya Rasulullah memberikan sampel 2 rakaat saja. Mungkin dalam hidup kita ini selama 60 tahun mungkin ada 2 rakaat yang khusyuk kepada Allah. Dengan 2 itu saya sudah cukup, kata Rasulullah SAW. Dengan khusyuk tadi, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita lihat lagi. Bahkan ini ada cerita di sini. Ada cerita. Seorang sahabat itu bukan sahabat ini, ahli sufi ini. Ketika beliau salat, beliau melihat sesuatu, ada pakaian di depannya, Pak, ada pakaian. Pakaian itu ada simbol-simbol tertentu ketika dia salat Allah. Dia terlihat ke situ, Pak. Dia terlihat. Setelah salat, aduh saya nggak khusyuk. Akhirnya diambil baju itu dibuang. Gara-gara kamu sudah mengajak hati saya untuk berdialog. Ya, gara-gara kamu. Bahkan ada di dalam kajian tasawuf juga, ada seorang ulama sufi mengatakan, man arafa fi yaminihi, ini bukan hadis, Pak, jangan salah. Man arafa fi yaminihi wa shimalihi la khusyu'a lahu. Orang yang tahu apa yang sebelah kiri dan sebelah kanannya, berarti dia tidak khusyuk dalam beribadah. Yang kedua, ketika dalam salat kita makin ingat semuanya, ingat di mana kunci kita letakkan tadi, ingat semuanya, semua ingat dulu, Pak. Kemudian apa yang kita lihat pun ingat dulu, medung ingat. Habis sembahyang, mati bulannya itu beje kau, ya, mati ruku tu memang dudung tu, ya. Oh di bulan begini berarti tak khusyuk kita dalam beribadah. Si fulan dia salatnya tadi begini, kakinya kotor tadi, kakinya itu ada najis tadi, Pak. Artinya mata kita tadi melihat najis dia, Pak. Urusannya juga najis kau boleh, Pak. Ya. Atau kalau kita ingin tahu ini setelah habis salat, assalamualaikum. Mudah kalian jangan baru, Pak. Ini sedang salat kita terlihat semua, sedang ruku Allah, sujud. Pemana najis kau, pemana. Habis sembahyang, assalamualaikum. Teguh, najis ini ke dalam kalian. Artinya kita tidak khusyuk dalam ibadah salat tadi. Ya. Setelah habis salat kita langsung memberitahukan orang, "Ayo, anak tahu maka najis Pak kira." Artinya kita dalam salat selalu melihat najis dia, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka baju itu dibuang oleh dia. Ya, dibuang oleh dia. Sekarang kita lihat, ini ada hal penting lagi. Ini tahapan fase-fase setan itu menggoda manusia. Kalau tidak berhasil, apa yang dilakukan lagi? Kalau tidak berhasil, apa yang dilakukan lagi? Nah, ini sebagai penutup. Sebelumnya, ini diberikan mukadimah sedikit. Fad dunya babun azimun liwaswasati setan. Itu dunia ini
itu adalah salah satu pintu untuk bisa menggoda manusia. Kalau manusia sudah meninggal, tidak ada pintu lagi, maka dunia pintunya cuma dunia. Maka syaitan memanfaatkan dunia ini untuk menggoda manusia. Godaan tidak ada lagi di alam barzah. Dalam kandungan tidak ada godaan, di alam barzah tidak ada godaan. Maka kenapa di dalam tafsir Al-Qurtubi, Nabi Isa alaihissalam dia terus berzikir di dalam perutnya Maryam, karena Maryam mengatakan begini, ketika saya hinamah khalautu ma'ahu, ketika saya bersama dia, yuhaddithuni, dia mengajak saya berdialog. Ya, ini dialog artinya masih dalam kandungan, Pak. Nabi Isa masih dalam kandungan. Maryam mengatakan ketika saya idza khalautu, ketika saya sendiri, dia mengajak dialog dengan saya. Wa idza jitama'tu ma'an nas, ketika saya bergabung dengan manusia, zakarallahu wa sabahalillah, dia beristighfar kepada Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Syaitan tidak bisa masuk ke dalam janin seseorang. Syaitan tidak bisa masuk dan menggoda janin itu untuk tidak berzikir kepada Allah, tidak bisa. Makanya syaitan itu apa? Dia ketika manusia keluar dari kandungannya, dari rahim seorang ibu itu, mulai dari situ dia mulai berkenalan dengan sebulan. Makanya di dalam seorang ketika baru lahir itu, kenapa dia menangis, Pak? Disebutkan dalam kajian tafsir itu, li'anna lamassahu syaitan, dia disentuh oleh syaitan, maka dia menangis. Walaupun di dalam ilmu kedokteran memang harus menangis, Pak. Ya, harus menangis dan dipotong tali pusatnya, baru dia menangis. Tetapi dalam kajian tafsir, ibunya Maryam, Hannah, pernah berdoa kepada Allah, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya minta kalau nanti yang dalam kandungan saya dia lahir, saya minta kepada Engkau, jangan pernah diganggu oleh syaitan, jangan pernah disentuh oleh syaitan. Saya minta itu saja ya Allah, permohonan saya itu saja ya Allah. Dan anak dia, anak Maryam itulah Nabi Isa alaihissalam, jangan pernah disentuh oleh syaitan. Dijawab oleh Allah dengan fa-taqib dalam Al-Quran surah Ali Imran, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, diterima doanya Hannah. Makanya satu-satunya manusia di dunia yang lahir ke dunia tidak menangis itu cuma dua, Maryam dan Isa alaihissalam. Tidak pernah menangis. Kenapa? Karena tidak disentuh oleh syaitan, ya. Makanya bayi itu menangis ketika dia lahir disentuh oleh syaitan. Hai kamduri le, imduri le, Pak, imduri le. Kenapa? Dalam kandungan dia tidak bisa masuk. Karena dunia adalah babun azim. Ini adalah pintu besar untuk menggoda manusia. Bagaimana caranya? Wa laisa lahu babun wahidun bal abwab katsirah. Pintu ketika di dunia itu bukan satu pintu, ya, bukan cara ini saja anak berhasil, tidak, ada cara-cara lain, Pak. Makanya ketika kita itu sedang berzikir, digoda oleh setan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita bilang alhamdulillah sudah berhasil ya Allah. Setan dengan sangat sabar sekali, Pak. Dia mencari cara yang kedua, mencari cara yang ketiga dan lain sebagainya. Makanya sebelum kita lanjut ke sini ya, ada di dalam masjid itu ada orang sedang berzikir kepada Allah, ada yang sedang mengaji berzikir dan lain sebagainya. Kemudian ada satu kelompok di belakang itu, ada yang sedang tertidur, naik dengut, urung dengut, berdua. Ada satu lagi kelompok yang sedang berdebat satu sama lainnya, berdebat, akhirnya berkelahi mereka. Ini setan ini gimana caranya ini? Bagaimana caranya supaya untuk bisa inikan orang itu? Akhirnya digodalah orang yang berzikir tadi. Bagaimana cara menggodanya? Hai, kai mulha likan ini jin kala ni. Kalau dia menggoda jangan berzikir lagi, maka tetap berzikir kepada Allah. Tapi ketika dikatakan, kai mulha likan ni, akhirnya apa? Orang ini dia tidak mau membangunkan orang yang tertidur tadi. Kenapa? Kalau dia bangunkan orang tertidur tadi, dia akan ambil wudu dan melakukan ibadah salat. Bah dengar gede. Akhirnya dia ganggu orang yang berzikir tadi. Dengan cara pertama diganggu, jangan berzikir, mereka tetap berzikir. Akhirnya apa? Akhirnya mereka membatalkan zikirnya, mereka datang ke belakang dan memisahkan mereka itu. Syaitan mengatakan sudah berhasil. Saya menggoda mereka untuk tidak. Mereka kan berdebat yang tadi, berdebat. Syaitan dia punya, hai dia juga salah, hai itu akhirnya sudah berkelahi. Dia goda ahli ibadah ini untuk melerai orang yang di belakang tadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya caranya banyak. Beda bikin apa? Beda bikin dalam haji walun dan protek ini. Dalam jiwa saya ada protek. Setan nggak bisa macam-macam sama saya. Rupanya dia menggoda kita melalui orang lain. Makanya Allah pernah mengatakan begini, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Godalah ahli ibadah itu orang yang kuat sekali ibadahnya dengan anaknya dan dengan hartanya. Kamu tidak akan berhasil menggoda dia. Jangan beribadah, jangan beribadah, tidak akan berhasil. Tapi dekatilah anaknya,
dekatilah hartanya. Makanya nanti orang tua ribut gara-gara ane kan rumah ke tetangga. Ane pada main sama-sama ane kakarukan. Katanya malah ahli ibadah dia. Dah sembahyang tahajud katanya. Dah baca Quran, bahkan dah hafal Quran. Tapi kita ribut dengan tetangga kita gara-gara anak kita. Ini Allah sendiri Allah sudah menawarkan kepada iblis, kamu mau enggak menggoda ahli ibadah ini? Mau kamu goda dia? Cara godanya, kalau kamu goda dia dengan ini enggak akan berhasil. Melalui anaknya coba. Kamu macam-macamin anaknya, dia akan marah kepada orang tuanya. Akhirnya apa? Sifat ini akan bangkit kembali. Dulu dia tidak pernah marah. Jadi kamu bengeh teman. Gara-gara anak ya. Maka hati-hati kita. Sekarang kita lihat setan itu, ya ini sedikit lagi. 12:07. Ya, 5 menit lagi. Asyaitan ya'ti ibna Adam min qibalil ma'asi. Yang pertama, syaitan itu mendatangi ibnu Adam dari sudut maksiat. Jangan buat ini, jangan buat itu, jangan buat ini. Ya. Satu. Enggak berhasil juga dia. Oh, enggak berhasil ini. Dia bisikan pada orang ahli ibadah, kamu ini enggak berhasil dia, Man. Wah, ini dia ambil cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Fa in imtana'a atahu min wajhin nasihah. Apabila dia tidak bisa juga, maka akan diberikan cara melalui nasihat-nasihat. Bagaimana nasihat? Waduh, hebat sekali kamu ya. Kamu penghafal Quran 30 juz, hebat dah. Nurul lain hana sama lagi, Dron. Martabat kamu itu sudah tinggi sekali, hebat dah, Dron. Iya juga ya, Imam. Ketika muncul seperti itu, maka ibadahnya hilang semuanya. Syaitan sudah berhasil. Maka syaitan membisikkan lagi, kamu hebat sekali ibadah kamu, hebat sekali. Menyojokkan, dan semayanglah Pak Masjid ini. Dan semayanglah baik kali kau. Oh iya juga ya. Ya namanya. Ini Pak, nasihat, dia berikan nasihat Pak. Artinya apa? Kalau sudah berhasil cara kedua, dia nggak akan masuk cara yang ketiga. Kemudian fa'in aba amarahu bitaharruk wasyiddah. Kalau juga tidak berhasil, maka dia akan ke sesuatu hal yang lebih dahsyat lagi. Apa itu lebih dahsyat lagi? Yuharrimu ma laysa biharam. Setan itu akan membisikkan sesuatu hal yang haram padahal bukan haram. Itu ya. Dicok lah jungkur tiada go. Kan jadi laki maah ba Allahnya. Walaupun haram ada pun ada laki maah demah. Itu kan mudarat itu. Yang mudaratnya ada pun cok jule. Orang lain kan cok cuma dumnya. Ambil saja. Berbuat maksiat saja. Ini kan haram, ini kan halal ini. Yang apa namanya? Yang haram itu dihalalkan, yang halal diharamkan oleh dia. Oh iya juga ya. Nanti setelah habis jabatan kamu minta maaf sama Allah. Laki maaf untuk karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Ini cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, fa'in aba, kalau seorang tak mau saya sudah jelas ini haram, ini halal, tak mau saya. Ya, setan sudah bisikan kalau kamu tidak mau, kamu tetap seperti ini terus. Gasi tapi nyana ada kau. Ya, dia tidak mau juga, dia ambil cara yang keempat. Apa cara yang keempat? Fa'in aba syakkakahu fi wudu'ihi. Ya, yang kau boleh cara lemah. Ini cara ini sangat halus sekali. Seorang itu dia ragu-ragu dalam wudunya. Ya, wasalatihi dan salatnya, ragu-ragu dalam salat. Nyumpul rakaat, boleh rakaat. Ya, enggak boleh. Yang berarti setan ambil setan dari situ. Atau wudunya. Nyonya roh bukan dia bukan lemah larah lah jaro. Oh, bukan dia. Muka ini sudah berapa kali ini? 3 kali atau 4 kali ini? Kalau sudah seperti itu, ini cara setan satu-satunya setan untuk bisa masuk lagi ke manusia. Artinya dia sudah bisa merespon setan supaya ragu-ragu dalam jiwa dia. Kalau sudah ada ragu-ragu, oh berarti sinyal untuk bisa menggoda dia ini ada lagi ini. Ya. Kenapa? Karena dalam hal yang kecil saja dia bisa ragu-ragu. Nanti artinya apa? Saya bisa meragu-ragukan dia dalam hal yang lebih besar lagi. Salatnya begitu juga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa'in aba, kalau dia tidak mau dengar juga, saat wudunya khusyuk dan lain sebagainya, khaffafa alaihi a'malul birri hatta yarahun nas. Dia mengatakan apa? Umanya ada cara lain ya. Bagaimana caranya? Dia memberikan iming-iming kepada seorang yang beribadah. Kamu ibadah kalau sendiri saja, handai kala lika urgoro. Kalau kamu kesenampak sama orang lain, paling enggak dakwah ke kau Pak. Ya, memang dakwah. Kamu bersedekah harus di depan orang supaya berdakwah, supaya apa? Mereka juga nanti ikut bersedekah seperti kamu. Oh iya juga ya, dakwah ya, dakwah. Akhirnya apa? Sudah mulai seperti itu, setan wah dia berarti sudah dengar saya. Sedikit saja kita sudah mendengar, itu cara untuk masuk menggoda dia. Ini cuma cara saja nih, cara saja. Setan ingin melihat kita merespon atau tidak merespon. Kalau kita tidak merespon, memang dia tetap menggoda juga, tapi dia tidak tahu cara menggoda kita ini. Gimana cara menggoda dia? Apakah lagi hanyut, tapi dia tidak bosan juga, sehingga seorang itu lalai. Jadi makanya jangan kita respon, respon, maka akan susah sendiri setan itu. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah.
Makanya fatamilu qulubuhum ilaihi fayata'ajjab bi nafsihi. Maka ketika itu ujub akan muncul. Ya. Ujubnya bagaimana? Oh, ya ibadah yang paling aja kalau di kampungnya, yang paling rendah aja kalau di kampungnya sudah mulai. Kalau sudah seperti itu sudah membuka kesempatan setan untuk menggoda manusia lebih jauh lagi. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Artinya nanti nggak usah dialog lagi, Pak. Ya, tidak usah kita buka dialog lagi. Kita sudah setengah tujuh lewat. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.